Kami sekarang bukan penyanyi akademi, penyanyi virtual. Juara 1 virtual dan juara mangap. Mangap ya guys, aku mangap. Kenapa sih emang? Hah? Nama Tasya kembali mengguncang jagat media sosial, namun kali ini bukan karena penampilan panggung atau prestasi sebagai juara, melainkan karena sebuah julukan yang terus beredar dan dianggap merendahkan. Julukan itu adalah Ratu Mangap. Di awal kemunculannya, sebagian netizen menganggap istilah tersebut hanya candaan khas dunia maya, sesuatu yang lewat begitu saja seperti tren lainnya. Tapi masalahnya, julukan ini tidak berhenti. Ia terus diulang, dipakai dalam komentar, dijadikan bahan meme, bahkan disebut-sebut sebagai identitas Tasya oleh pihak-pihak tertentu. Ketika sebuah julukan sudah masuk ke tahap itu, ia tidak lagi sekadar humor, melainkan berubah menjadi label yang bisa merusak citra. Banyak penggemar Tasya mulai merasa tidak nyaman, karena julukan tersebut tidak berbicara tentang karya atau kualitas, melainkan menyerang secara personal. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar. Apakah Tasya akan diam dan membiarkan citranya dibentuk oleh ejekan, atau ia akan mengambil sikap tegas? Di era digital, seorang artis bisa jatuh bukan karena kekalahan di panggung, melainkan karena stigma yang dibentuk dari satu kata yang terus diulang. Dan inilah yang membuat isu julukan Ratu Mangap berubah dari candaan menjadi perkara serius yang bisa berujung panjang. Menurut informasi yang beredar, Tasya disebut sudah menyampaikan keberatan atas julukan tersebut. Keberatan ini penting karena menandakan bahwa yang terjadi bukan lagi sekadar ramai-ramai netizen yang biasa, melainkan sesuatu yang menyentuh martabat pribadi. Tasya disebut merasa bahwa kritik terhadap penampilan adalah hal normal dalam industri hiburan. Semua penyanyi pasti pernah dikomentari soal teknik, penguasaan panggung, bahkan soal pilihan lagu. Namun, julukan seperti Ratu Mangap dinilai tidak masuk dalam kategori kritik. Ia tidak membahas kualitas vokal, tidak membahas musikalitas, tidak memberi masukan, melainkan memberi label yang bernada mengejek. Dalam dunia hiburan, perbedaan antara kritik dan penghinaan memang sering kabur. Tetapi ketika seseorang sudah merasa diserang secara personal, itu berarti batasnya sudah dilewati. Dari sinilah muncul sinyal bahwa Tasya tidak ingin persoalan ini dianggap sepele. Di mata Tasya dan juga para penggemarnya, julukan itu bisa menjadi pemicu bullying berjamaah, yang dampaknya bukan hanya di dunia maya, tapi juga di kehidupan nyata. Ketika seorang artis mulai bersuara soal julukan, itu sering menjadi tanda bahwa tekanan mental dan sosial sudah cukup besar untuk tidak diabaikan lagi. Salah satu hal yang sering tidak disadari publik adalah betapa kuatnya efek stigma digital. Sekali sebuah julukan melekat, ia bisa menempel lebih lama daripada prestasi. Dalam kasus Tasya, julukan Ratu Mangap disebut terus muncul setiap kali namanya trending atau muncul di konten. Ini berarti publik perlahan-lahan diarahkan untuk mengingat Tasya bukan karena karya, melainkan karena label ejekan. Dampaknya bisa sangat panjang. Dalam industri musik, citra adalah aset. Artis yang sedang membangun karir membutuhkan reputasi yang bersih dan kuat agar peluang kerjasama, panggung, dan brand endorsement terbuka lebar. Ketika stigma negatif melekat, industri pun bisa ragu. Bahkan jika Tasya punya kualitas, stigma bisa menutup pintu sebelum ia sempat membuktikan diri. Di sisi lain, stigma juga berdampak pada psikologis. Artis bukan robot, mereka manusia yang membaca komentar, melihat meme, dan merasakan tekanan. Jika stigma dibiarkan, hal ini bisa mengganggu mental, menurunkan rasa percaya diri, bahkan mengubah cara seorang artis tampil di panggung. Inilah yang membuat banyak pihak mendukung jika Tasya benar-benar ingin menyikapi masalah ini secara tegas, karena yang dipertaruhkan bukan sekedar perasaan, tapi masa depan karir. Kabar yang beredar menyebut Tasya tidak segan meminta pihak yang menyebarkan atau menggencarkan julukan tersebut untuk segera menghentikan. Bukan hanya berhenti, tetapi juga diminta menyampaikan permintaan maaf agar masalah ini tidak berkembang. Dalam dunia publik figur, permintaan maaf sering menjadi jembatan damai sebelum konflik melebar. Namun jika permintaan maaf tidak terjadi, maka persoalan bisa masuk ke jalur yang lebih tegas. Ini bukan tentang Tasya baper atau tidak bisa menerima candaan, tetapi tentang menjaga batas. Karena ketika satu orang membiarkan dirinya dijadikan objek ejekan, maka orang lain akan merasa itu normal dan akan diulang terus-menerus. Tasya disebut ingin memutus rantai itu. Peringatan ini juga membawa pesan bagi netizen.
ada konsekuensi dari komentar yang dianggap merendahkan. Dunia digital bukan ruang bebas tanpa tanggung jawab. Jika benar Tasya mengeluarkan peringatan ini, maka artinya ia ingin menyelesaikan secara damai dulu. Namun jika yang bersangkutan tetap mengabaikan, Tasya siap melangkah lebih jauh. Dan inilah yang membuat publik semakin penasaran. Apakah persoalan ini akan berakhir lewat permintaan maaf atau justru jadi kasus hukum yang ramai? Isu makin panas ketika beredar kabar bahwa Tasya mempertimbangkan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika pihak yang bersangkutan tidak meminta maaf. Kata kuncinya adalah dipertimbangkan. Artinya belum tentu langsung dilakukan, tetapi opsi itu nyata. Di Indonesia, kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hal baru. Banyak kasus yang awalnya hanya komentar dan candaan, kemudian berujung laporan karena dinilai merusak nama baik. Apalagi jika ada bukti kuat berupa tangkapan layar, rekaman, atau unggahan yang jelas-jelas menyematkan label merendahkan. Dalam kasus Tasya, julukan tersebut sudah beredar luas, sehingga jejak digitalnya sangat mudah ditemukan. Dan ketika artis mulai membahas jalur hukum, itu menandakan bahwa ia ingin memberikan efek jera, bukan sekadar klarifikasi. Banyak penggemar menilai sikap tegas ini dibutuhkan agar netizen tidak sembarangan mengolok-ngolok publik figur. Namun ada juga yang khawatir jika masalah dibawa ke ranah hukum, situasinya bisa makin gaduh. Meski begitu, satu hal jelas, isu ini sudah melampaui candaan biasa. Banyak orang saling berdalih kan cuma bercanda, tapi bercanda memiliki syarat, harus ada kesepakatan dan tidak boleh melukai. Kritik juga punya syarat, harus membahas karya dan memberi masukan. Namun julukan Ratu Mangap dinilai banyak pihak tidak memenuhi keduanya. Ia tidak membangun, tidak memberi masukan, dan cenderung mengejek. Inilah mengapa isu ini bisa berkembang menjadi pembahasan serius tentang budaya bullying di media sosial. Publik sering lupa bahwa artis punya kehidupan dan perasaan. Ketika komentar merendahkan disebarkan masif, itu sudah mendekati bullying berjamaah. Dampaknya lebih kejam karena dilakukan ramai-ramai. Dan ketika korban melawan, korban sering justru disalahkan karena dianggap tidak bisa bercanda. Inilah logika yang salah di dunia digital. Jika Tasya benar mengambil sikap tegas, sebenarnya ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membangun standar baru bahwa menghina publik figur bukan hiburan. Banyak netizen perlu belajar membedakan lucu dan kejam, dan kasus Tasya bisa menjadi titik pembelajaran besar. Seperti biasa, setiap polemik besar akan membelah opini. Ada yang mendukung Tasya karena merasa julikan itu sudah keterlaluan. Mereka menilai Tasya berhak menjaga nama baiknya. Banyak yang berkata, kalau kritik vokal silahkan, tapi jangan menghina. Namun ada juga yang menganggap langkah tegas itu berlebihan. Mereka merasa dunia entertainment penuh candaan, dan artis harus punya mental kuat. Dua pandangan ini bertabrakan dan membuat isu makin ramai. Yang menarik, pihak yang mendukung Tasya justru melihat ini sebagai bentuk kedewasaan. Mereka menilai Tasya bukan anti kritik, melainkan anti penghinaan. Sedangkan yang menentang cenderung memandang dunia maya sebagai ruang bebas tanpa batas. Perdebatan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sepakat tentang etika digital. Kasus ini akhirnya bukan hanya soal Tasya, tetapi soal batas budaya komentar di Indonesia. Ketika seorang figur publik menyebut jalur hukum, itu seperti pintu alarm yang membuka kesadaran publik. Kata-kata yang dianggap sepele bisa punya konsekuensi serius. Jika persoalan ini benar-benar dibawa ke ranah hukum, maka dampak bagi pelaku bisa besar. Banyak orang tidak sadar bahwa unggahan, komentar, meme, dan caption yang mereka anggap konten dapat menjadi bukti. Apalagi bila menyerang individu tertentu secara langsung dengan kata-kata merendahkan. Jejak digital tidak mudah hilang. Bahkan ketika postingan dihapus, tangkapan layar sudah bisa tersebar. Inilah yang membuat isu jalur hukum begitu menakutkan bagi sebagian netizen. Banyak kasus sebelumnya menunjukkan bahwa orang yang awalnya merasa aman di balik akun anonim, akhirnya terungkap identitasnya karena proses penelusuran digital. Jika Tasya mengambil langkah hukum, maka ini bisa menjadi peringatan bagi publik bahwa dunia maya punya aturan. Di sisi lain, langkah hukum juga berfungsi sebagai pembatas agar budaya merendahkan artis tidak terus dinormalisasi. Namun tentu saja, langkah ini harus ditempuh dengan bijak
agar tidak menjadi bumerang. Karena ketika kasus masuk hukum, perhatian publik akan semakin besar dan tekanan juga akan meningkat. Orang mungkin bertanya, kenapa cuma julukan sampai segitunya? Tetapi bagi seorang artis, julukan bisa menentukan arah karir. Ketika label buruk melekat, publik akan menilai berdasarkan stigma, bukan karya. Panggung yang harusnya menjadi tempat membuktikan kualitas, berubah menjadi tempat menghindari ejekan. Brand yang harusnya tertarik bekerja sama, bisa mundur karena takut citra negatif. Bahkan penggemar baru bisa ragu untuk mendukung karena narasi yang sudah tercipta. Maka wajar jika Tasya ingin memutus rantai stigma sejak awal, karena jika dibiarkan, julukan itu bisa terus menghantui sepanjang karirnya. Banyak artis besar pun pernah mengalami hal serupa. Mereka dikecilkan oleh ejekan, lalu bertahun-tahun kemudian baru bisa menghapus stigma. Tasya tampaknya tidak ingin mengalami hal itu. Ia ingin dikenal sebagai penyanyi, bukan sebagai Mimi. Ini yang membuat polemik ini menjadi serius, karena menyangkut masa depan yang lebih panjang daripada sekadar viral sesaat. Jika benar Tasya mempermasalahkan julukan Ratu Mangap dan mempertimbangkan jalur hukum, maka pesan besarnya sangat jelas. Kritik boleh, tapi penghinaan jangan dinormalisasi. Tasya tidak melarang orang berpendapat, tetapi ia menolak dijadikan objek ejekan yang merusak martabat. Ia memilih tegas agar publik belajar bahwa ada batas yang harus dijaga. Jika yang bersangkutan segera meminta maaf, maka konflik bisa selesai dengan elegan. Namun jika tidak, kasus ini bisa menjadi babak baru tentang bagaimana artis melawan bullying digital. Dan di era sekarang, tindakan tegas seperti ini bisa menjadi preseden, bahwa artis muda pun berhak melindungi dirinya. Pada akhirnya, publik akan menilai, bukan dari seberapa ramai julukan itu, tetapi dari seberapa dewasa kita sebagai masyarakat digital. Karena yang benar-benar memalukan bukan artis yang mangap, tetapi budaya yang menganggap menghina orang lain sebagai hiburan.